Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, langsung di depan makamnya. Inilah pintu ke-9. Bapak Ibu sekalian, ini pintu 9. Kita bersama kepala kantor dan Pak Agus serta Tako, kita sudah kirim doa bersama ya. Kemudian ada beberapa etika atau tata cara berziarah ke makam beliau. Ini kita turun ke pintu 8 ya. Ini Bapak Ibu sekalian masuk ke pintu 6 atau 7. Ini Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ternyata di makam Sunan Gunung Jati ini ada namanya air. Pak Dirham, ini air apa namanya ya? Sumber mata air berkah barokah. Sumber mata air barokah di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati, dan oleh Pak Dirham kita disangoni satu jiligen ini. Mudah-mudahan dengan barokahnya Sunan Gunung Jati kita tambah keimanan kita, tambah kesehatan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan turun ke bawah lagi, Pak Dirham. Ya. Setelah ini kita kemana? Kita menuju ke pintu keempat, yaitu namanya pintu Pasujudan, di mana peziarah biasa tahlil baik Mauludan maupun Syawal di lokasi itu. Yang sifatnya umum. Jadi kita khusus jadi naik ya. Tetapi kita nanti juga ngumpul di Pasujudan, tempat ziarah umum ya, masyarakat umum. Oke, sekarang kita ikuti Pak Dirham di dalam memandu kita. Takut sehat hari ini? Alhamdulillah. Apakah bisa merasakan kehadiran arwah-arwah yang baik di yang hari ini? Ya, ada lah. Luar biasa. Dan ternyata untuk bisa merasakan apakah ada yang hadir atau tidak ya hanya bisa dengan kekuatan batin ya Pak. Tidak bisa dirasakan hanya dengan jasmani, tapi dengan kebersihan hati. Dan tidak semua orang bisa merasakan itu. Boleh percaya, boleh atau tidak, karena ini hak saudara sekalian. Nah, ini kepala kantor keliling ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan kepala kantor sehat terus nih. Kemarin habis sakit, mami es, tadinya sakit. Ngopi. Halo, Mama loh. Tidak semua peziarah itu sampai ke sana, Bapak. Iya, yang umum sini saja ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak semua peziarah bisa langsung masuk ke makamnya Sunan Gunung Jati. Ada orang-orang khusus saja yang bisa masuk ke sana. Dan di tempat umum ya tadi, nanti di tempat Pasujudan ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat begitu barokahnya Sunan Gunung Jati bisa mendatangkan kesejahteraan kepada umatnya, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi para pejabat yang ada di Indonesia. Ada pengentasan kemiskinan ya. Di antaranya adalah makam saja bisa mendatangkan keberkahan, sehingga mari para pemimpin buat program-program untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya melalui memakmurkan ya, di antaranya makam-makam itu. Ya, sesuai dengan wasiat beliau, titip tajuk dan fakir miskin. Oh, oke. Wasiat beliau. Wasiat beliau itu Memang nggak bisa dihilangkan itu ya. Titip tajuk dan fakir tajuk miskin. apa itu? Tajuk Musola. langgar musola. Oh, jadi Sunan Gunung Jati itu menurut Pak Dirham kepada penerusnya adalah saya titipkan tajuk. Dan fakir miskin. Tajuk itu musola dan fakir miskin, Musolanya Bapak di mana? Ibu Musola sekalian. musola. Maksudnya musola-musola Dimana aja. ya. Jadi para bupati, para camat, para gubernur bisa mengentaskan kemiskinan melalui program makam. Di antaranya adalah melalui seperti ini, ada yang jualan kembang, ada yang jualan oleh-oleh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sebagai para pemimpin, salah satu pemimpin itu kembali lagi bisa melahirkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan dan berbagi dengan para umatnya. Dan ingat Bapak sekalian, apinya seorang pemimpin adalah apinya langsung menjurus seperti
semburat apinya tukang las, jadi langsung menuju ke pucuk target. Tapi apinya seorang pendidik, seorang pengajar, dan seorang pendakwah adalah menerangkan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini para petugas penjaga di sini berapa orang ini? Kalau dihitung semua 121. 121 rumah asli mana, Mbak? Rumah saya di pribumi semua. Oh, pribumi sini. Inilah salah satu, ini pintu pertama sekalian. Iya. Yang dimana ada daftar, ada Ya, petugas. untuk penjaga di sini. Untuk penjaga. Tidur Oke, di sini. Bapak Ibu sekalian, inilah, dan makan beliau itu ditanggung oleh, nggak ada yang nanggung, tetapi hasil infak ya, Demikian Bapak Ibu sekalian, laporan langsung dari Makam Sunan Gunung Jati di pintu ke-1. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke tempat ziarah tapi umum, Pasujudan namanya. Oke, sampai hari ini kita akan melanjutkan ke tempat Pasujudan. Dan nah, terus relief-relief yang ada di tembok-tembok maupun gentong, guci, nah itu asli dari dinasti Ming, yang merupakan bawaan dari istri Sunan Gunung Jati yang dari Cina, yang nama Cinanya Om Tin, terus diislamkan jadi Rara Sumandi. Bapak Ibu sekalian, inilah tempat Pasujudan, artinya tempat para peziarahnya berdoa, tapi yang untuk umum, jadi yang tidak bisa masuk Ke pintu 9. ke pintu 9. Jadi ini namanya tempat Pasujudan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Dirham tadi, bahwa relief-relief di sebelah kanan kiri ini, Bapak Ibu sekalian, adalah relief langsung dari Cina. Ya, ini langsung dari Cina semua. Nah, ini namanya Pasujudan. Pasujudan itu adalah tempat berdoanya, tetapi untuk orang-orang umum ya. Kalau kita tadi langsung masuk di pintu 9. Kita berdoa mudah-mudahan para jamaah yang hadir mendoakan ini selalu dalam keadaan sehat, kuat, tidak kurang suatu apa, penuh dengan keberkahan semua. Ini Bapak Ibu sekalian yang langsung dari Cina. Nah, ini langsung datang dari Cina, semua juga dari Cina. Ini ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Itu kotak apa? Nah, itu kalau setiap Jumat, nah itu ada tradisi ngembang tuh tabur bunga di makam-makam yang 9. Ngambilnya dari sini. Nah, dari situ kotaknya. Nah, itu isi kotak tersebut bunga diisi dari pengunjung-pengunjung. Oh, jadi pengunjung naruh di situ. Nah, nanti terus dibawa setelah sholat Jumat. jadi jumatan dulu baru. Ya, baru masuk. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi cukup jelas ya ketika ziarah didampingi dengan yang paham dari sini, dan hari ini kita didampingi oleh Pak Dirham yang asli Cirebon ya. Selanjutnya kita kemana Pak Dirham? Udah selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kita akan melaporkan langsung dari Cirebon dengan Pak Kepala Kantor Mas Agus dan Pak Dirham. Kita akan kembali ke Purwokerto. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita sepanjang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasil ziarah ini menambah keimanan kita dan keberkahan hidup kita, dan mudah-mudahan rezeki kita semakin hari semakin bertambah banyak dan berkah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Laporan langsung dari Cirebon, kita akan kembali ke Purwokerto. Terima kasih Pak Dirham, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Laporan langsung dari Makam Sunan Gunung Jati. Jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga tetangga. Assalamualaikum.